Oke ya. Oke Bang. Kalau udah ready, kita mulai. Siap Bang, lanjut. Ready ya? Oh, tetap dulu. Karena kan sambil kita siap-siap. Udah. Oke. Si siapa namanya? Taruh di ujung dulu nggak apa? Siapa namanya? Si duduk di sini. Oh, lu mau video-video? Oke ya, baik ya. Udah siap ya semuanya? Siap Bang, udah Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Terima kasih teman-teman media yang sudah menyempatkan diri hadir di konferensi pers atau preskon kita di siang hari ini. Saya Iksan Tualeka, juru bicara dan penasihat hukum dari tim manajemen Prosa, juga dari Master Trust Law Firm. Di samping saya ada Ibu Natalia Rusli, kuasa hukum dari tim manajemen Rosa, dengan teman-teman yang lain. Kami hari ini akan melakukan preskon terkait dengan langkah somasi yang sudah kami lakukan kepada sejumlah pengguna media sosial yang secara sadar maupun juga tidak sengaja menyebarkan fitnah, mendiskreditkan, menjatuhkan harkat dan martabat dari TOCA dan juga menggunakan konten dari TOCA secara tidak bertanggung jawab. Ini kita lakukan sekali lagi bukan hanya karena alasan personal, tapi ini untuk menjadi pendidikan literasi kepada masyarakat secara luas agar lebih cermat, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial. Kita lihat bukan hanya TOCA yang belakangan ini mendapatkan situasi yang kurang menyenangkan seperti ini, tapi juga sejumlah tokoh publik juga berhadapan dengan situasi yang sama. Kita lihat Pak Yusuf Kalla juga menghadapi situasi yang sama. Sebagai public figure, Rosa menganggap bahwa dengan speak up atau dengan melakukan langkah-langkah seperti yang kita lakukan hari ini, somasi dan juga langkah hukum yang mungkin juga akan kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan, tentu saja akan menjadi satu bentuk pembelajaran kepada masyarakat. Bagi yang sudah dengan sengaja memfitnah Rosa, itu bisa segera men-take down, dan bagi yang akan mau melakukan itu tentu akan berhati-hati untuk melakukan apa yang tentu saja merusak citra orang lain dan tentu saja membuat jagat digital kita terpolusi oleh konten-konten yang tidak saja mendidik tapi juga merusak nama baik orang lain. Sekali lagi itu dari kami, dari saya. Selanjutnya terkait dengan konteks hukum akan disampaikan oleh Ibu Natalia Rusli. Silakan, Bu Natalia Rusli. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa meliput tim kuasa hukum dari Mbak Rosa dan juru bicara dari manajemen Mbak Rosa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya selaku kuasa hukum manajemen Mbak Rosa menyatakan bahwa sangat menyesali kepada pihak-pihak yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau hanya ingin mendompleng popularitas semata, menaikkan popularitas orang tersebut, mendompleng berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka. Saya yakin tidak bisa dipertanggungjawabkan berita-berita ini ya. Dengan itu kami sudah melakukan somasi ke puluhan akun TikTok, Instagram, dan Threads kepada puluhan akun-akun yang saya yakin tidak bisa mempertanggungjawabkan kebenarannya. Dan saya juga sudah mengidentifikasi akun-akun yang memang memakai akun bodong. Tapi kami mempunyai sistem atau kami mempunyai tim yang bisa mengidentifikasi sampai dengan email handphone tersebut. Dan bisa mengidentifikasi alamat pengguna email tersebut. Dan lokasi handphone tersebut digunakan seperti itu. Dan kami memberikan solusi yang cukup baik. Karena Mbak Rosa ini tidak mau membuat kegaduhan atau mengintimidasi teman-teman pengguna media sosial yang tercinta, kami memberikan waktu 1x24 jam agar men-take down berita-berita yang menyangkut harga diri, reputasi, nama baik Mbak Rosa selaku public figure papan atas, seperti itu. Tapi kami juga sudah melayangkan somasi baik secara tertulis, dan bagi pengguna akun-akun bodong kami sudah men-DM langsung somasi sesuai dengan hasil karya masing-masing akun media sosial tersebut. Sebentar saya akan bacakan
sebagian akun-akun yang sudah kami somasi, antara lain Resa Birawa, akun Instagram, LD Guaifa, akun Tweet, Nasi Jurni, akun TikTok, Rahmadani, akun TikTok, Rewato, akun TikTok, Noni Papsel, akun TikTok, Taserba 88, akun Tweets, Ana Sahid, akun Instagram, Supriyono, akun TikTok, Cihui, akun TikTok, Guelami, akun TikTok, Bibin 04, akun TikTok, Biru, akun TikTok, Selebrita Asik, akun TikTok, Republik Gibah, akun TikTok, Tretsi, akun TikTok, Gastor Channel, akun Tweets, Ana Syahid, akun Instagram, Info Update 21, akun TikTok, Basher 1517, akun TikTok, Safira Store, akun TikTok, Icoet 46, akun TikTok, Xiao Yuwindo Nesia 87, akun TikTok, Evi Tetriani, akun TikTok, Yayasan Simon Sanjaya, akun TikTok, dan beberapa puluh akun TikTok yang sudah kami deteksi, Instagram, TikTok, dan Threads. Kami akan layangkan seluruhnya somasi dari pihak manajemen Mbak Rosa, seperti itu. Dan di dalam somasi tersebut kami sudah menjelaskan bahwa kami mencantumkan pasal yang akan kami laporkan apabila tidak men-take down berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pasal 32 ayat 1 Junto pasal 48 UU ITE manipulasi konten. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi atau memindahkan informasi elektronik milik orang lain. Sanksi penjara maksimal 8 tahun. Denda maksimal 2 miliar rupiah. Jadi bagi teman-teman dan para netizen Indonesia yang kami hormati dan kami cintai, kami selaku kuasa hukum ingin mencari solusi yang terbaik ya Bang Ihsan ya. Betul. Kami tidak ingin mencerminkan bahwa Mbak Rosa ini adalah public figure yang anti kritik. Mbak Rosa suka kritik yang membangun, pasti. Beliau tidak mungkin bisa menjadi besar sampai dengan saat ini apabila anti kritik. Karena beliau mencintai para netizen Indonesia khususnya, mari kita bersama-sama menggunakan media sosial sebagai ajang kritik yang membangun, bukan digunakan sebagai ajang pansos untuk diri sendiri dengan mendompleng nama besar seorang diva Indonesia. Ya begitu Bang Ihsan, seperti itu. Ya betul sekali tadi disampaikan klausul-klausul hukum dari Bu Natali. Sekali lagi kami pertegas bahwa ini bukan hanya alasan personal. Rosa menganggap bahwa dengan kapasitasnya sebagai public figure, sebagai artis papan atas, dengan speak up, dengan melakukan langkah somasi hari ini maupun langkah hukum yang kita lakukan dalam waktu ke depan, ini akan menjadi satu pemberitaan yang kemudian bisa mencerahkan kita semua. Netizen bisa belajar bahwa kebebasan itu tidak melanggar kebebasan orang lain. Kita boleh bebas menggunakan media sosial, tapi ketika media sosial kita itu bisa menjatuhkan harkat martabat orang lain, memfitnah kemudian, dan apalagi Rosa sebagai produk kreatif yang membangun karirnya selama lebih dari 30 tahun, itu kemudian oleh tangan iseng yang tidak bertanggung jawab untuk menaikkan engagementnya, itu kemudian memfitnah atau menjatuhkan harkat martabat Rosa. Ini Rosa berharap menjadi pembelajaran buat siapapun, agar ke depan tidak lagi seperti ini, baik terhadap Rosa maupun kepada tokoh-tokoh publik lainnya. Kami kira itu, jika ada pertanyaan dari teman-teman media silakan. Bang Ihsan dan Bu Natali, mungkin ini kan tadi katanya kasusnya manipulasi konten. Ya. Manipulasi konten yang seperti apa sampai akhirnya Rosa tuh meradang. Tadi kan belum dijelasin dari Natali. Ada. Ya, jadi sebenarnya ada tiga ya. Ada tiga proses. Jadi seperti ini intinya. Gambar Mbak Rosa diambil dan dijahit lagi dengan seseorang berbicara. Musiknya juga digunakan. Dan musiknya Mbak Rosa digunakan. Ini udah saling jahit-menjahit ini. Sehingga seolah-olah pemberitaan ini adalah benar adanya. Seperti itu. Lagu-lagunya Mbak Rosa dipakai. Wajah-wajahnya Mbak Rosa.
tapi isi beritanya itu dimanipulasi seperti itu. Betul. Seperti apa? Beritanya seperti apa? Contohnya, Mbak Rosa melakukan operasi yang gagal, misalnya seperti itu. Padahal Mbak Rosa tidak melakukan operasi. Namanya seorang artis, seorang diva, mempunyai makeup artis yang harus mengikuti tren, ya, tren makeup seperti apa. Tapi tidak bisa dibilang sekonyong-konyong kalau memang konsep dari Mbak Rosa saat itu disesuaikan dengan makeup artis yang memakeup Mbak Rosa. Tidak bisa kita langsung bilang, oh itu salah operasi, oh itu jadi jelek, oh tidak bisa. Perspektif kita itu berbeda, antara cantik, jelek, semua itu berbeda. Jadi tidak bisa mempatenkan segala sesuatu yang mereka anggap itu benar adanya, tidak bisa. Mungkin teman-teman sekalian bilang Mbak Rosa cantik, bisa juga perspektif lain. Oh, Mbak Rosa itu bukan hanya cantik, Mbak Rosa itu tapi wanita yang ayu. Kan perspektifnya berbeda. Betul. Tapi jangan memfitnah, membuat opini seolah-olah Mbak Rosa ini adalah artis yang salah melakukan operasi atau apa. Belum tentu. Apakah kalian bisa membuktikan hal tersebut? Ya, seperti itu. Itu satu. Yang berikutnya kita perlu tegaskan bahwa kenapa kita melakukan somasi hari ini? Karena ini sudah terkesan sistematis Ya. untuk menjatuhkan atau mendowngrade beliau sebagai seorang pesohor di tanah air. Jadi karena itu kita perlu melakukan ini. Sekali lagi tadi sampaikan Bu Natali, ini langkah bijak yang kami lakukan. Kenapa kita tidak melakukan proses hukum atau pelaporan? Karena kita ingin memberikan kesempatan atau waktu kepada para netizen yang mungkin kurang paham bahwa yang dilakukan itu telah melanggar hukum, atau kemudian dia cuma FOMO, ikut-ikutan, atau kemudian dia menjadi bagian dari satu kelompok yang ingin menjatuhkan Mbak Rosa secara sistematis itu untuk atau pelaporan. Karena kita ingin memberikan kesempatan atau waktu kepada para netizen yang mungkin kurang paham bahwa yang dilakukan itu telah melanggar hukum, atau kemudian dia cuma FOMO, ikut-ikutan, atau kemudian dia menjadi bagian dari satu kelompok yang ingin menjatuhkan Mbak Rosa secara sistematis itu untuk segera men-take down kontennya dan juga menyampaikan permohonan maaf. Ini kita kasih contoh nih, bisa dilihat. Bisa dibuka semua. Buka. Jadi Contoh. kami sudah meng-capture seluruh Ini contoh. berita-berita yang dibuat oleh para netizen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Ini Seperti contoh ya, itu. salah satu contoh kenapa Ini tadi kita puluhan bilang. contoh. Contohnya begini. Tahan, Bang. Ya, contohnya begini ya. Videonya video Rosa. Kemudian musiknya musik Rosa. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang bukan fakta. Ya. Misalkan operasi yang gagal. Ya. Itu semua konten itu negatif. Bagi kami ini merugikan produk kreatif kami sebagai tim manajemen Rosa. Itu satu. Yang kedua, karena ini menyangkut produk kreatif, tentu kita perlu mencegah. Ini kita melakukan mitigasi. Kami dan tim hukum dari Mas Teras ini melakukan mitigasi agar ini tidak terus berkembang. Dan orang juga bisa belajar bahwa yang melakukan ini tentu saja melanggar hukum di negeri ini. Gitu. Ada pertanyaan lanjutan? Ini juga contoh somasi. Mereka hanya mencantumkan nama akunnya saja. Tapi kami bisa mengidentifikasi sampai di mana alamat orang tersebut. Tapi Mbak Rosa masih sangat bijak. Mbak Rosa masih membuka waktu, ruang untuk kita bisa bersama-sama menggunakan media sosial yang baik dan benar. Sampai alamat kami tahu siapa yang membuat seperti itu. Iya. Oke. Ini kurun waktunya dari kapan sampai kapan? Terus kemudian adakah disinyalir bahwa ini ada oknum yang membiayainya, sehingga itu kan sepertinya masif ya. Iya. Terus kemudian berapa kerugian yang dialami oleh Rosa dalam kurun waktu mulai terbitnya dari sosmed? Kami setelah kami berbicara lebih dalam dengan manajemen Mbak Rosa, Mbak Rosa ini memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa jatuh dengan berita-berita yang simpang siur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut manajemen justru Mbak Rosa itu walaupun dijatuhkan ada indikasi ingin menjatuhkan Mbak Rosa, tapi Mbak Rosa tetap di levelnya, tetap di atas seperti itu ya. Kami membuka ruang kepada teman-teman semua untuk sama-sama kita menggunakan media sosial dengan baik dan benar seperti itu. Tadi pertanyaan menarik ya. Tentu saja kerugian itu akan kita hitung secara material. Material Tapi juga. tentu saja secara psikis beliau telah dirugikan.
Anda bisa bayangkan bagaimana seorang bangun pagi, kemudian media sosialnya atau media sosial yang muncul di handphonenya itu kemudian berseliweran sesuatu yang tidak berdasar pada fakta. Jadi kerugian psikis sudah terjadi secara psikologis. Material akan kita hitung kemudian. Yang pasti yang kami lakukan hari ini adalah bagian dari mitigasi agar ini tidak terus berkembang, merusak jagat media sosial kita. Dan yang lebih penting lagi, kalau kemudian orang-orang ini tidak melakukan apa yang kami somasi, men-take down dan minta maaf, tentu upaya hukum akan kami tempuh. Sampai kapan, Bang? Sesuai dengan isi somasi kita 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam per akun. Per akun. Dari akun tersebut sudah ada yang merespon? Sudah ada yang sebenarnya sudah ada juga Sudah ada yang down. men-take down dengan Ya. somasi itu. Tapi kami karena ada dua konteks somasi kita, bukan hanya take down tapi permintaan maaf. Jadi yang sudah take down juga harus memposting di media sosialnya, yang memposting, memfitnah atau mendiskreditkan TOCA itu untuk menyampaikan maaf di media sosial masing-masing. Bang, mungkin dari beberapa akun itu mana akun yang benar-benar paling parah gitu, paling mengarahkan? Tadi fatal yang gitu. bilang juga ada selebgram ya. Kami sudah bacakan tadi semua. Maksudnya yang paling bikin TOCA. Geram gitu bang. Gini, sebenarnya begini, beliau ini tidak melihat satu persatu. Kami dari tim manajemennya yang kemudian memverifikasi itu. Kami menganggap semua sama. Semua pengguna media sosial secara tidak bertanggung jawab itu sama status hukumnya. Mereka telah melakukan pelanggaran dan biarkan penyidik nanti kemudian yang akan melakukan penyidikan menemukan siapa-siapa saja yang secara real itu. Jadi biarkan kita hari ini yang kita lakukan adalah somasi, mengingatkan sekali lagi kepada para netizen, dan kalau ini dalam 1 kali 24 jam tidak ditanggapi, kami akan melakukan langkah hukum. Bang, tadi mungkin sedikit respon dari Rosa seperti apa sih pas dia tahu banyak sekali orang-orang yang memanipulasi konten sehingga mengubah wajahnya mirip siapa atau mirip siapa gitu, sampai akhirnya dia tuh kayak kesel banget gitu. Respon Rosa pas tahu seperti apa sih? Saya sudah jawab tadi sebenarnya. Beliau terganggu secara psikis kan namanya manusia. Kita semualah. Apalagi beliau yang telah membangun karir lebih dari 30 tahun. Kemudian orang menyampaikan berita bohong atau fitnah seolah-olah beliau telah gagal melakukan satu operasi dan sebagainya. Itu kan ya kalau itu berdasar pada fakta ngapain? Sebagai public figure kita boleh dikritik, boleh juga orang misalnya mencela kita dalam tanda kutip, tapi kalau itu berdasar pada fakta. Tapi kalau itu fitnah tentu harus kita tanggapi, kita luruskan. Dan ini yang kita lakukan. Apakah di balik ini ada seseorang menjadi voyeur misalnya, ataukah memang murni netizen? Ada selebgram juga. Dari yang saya lihat, ini sudah terkoordinir dengan baik. Ya, saya duga atau diduga, ini mungkin kompetitor-kompetitor yang tidak menyukai keberadaan Mbak Rosa, yang masih terus tetap eksis. Nah, seperti itu ya, diduga ada yang mengkoordinir, sehingga ini terorganisir dengan baik saya lihat. Kata-katanya template semuanya seperti itu. Dan yang saya lihat, yang membiayai, boleh kita bilang diduga membiayai, menggunakan juru bicara atau media-media yang memang selalu menjatuhkan seseorang. Itu yang saya lihat. Pembicara-pembicara di media tersebut adalah yang sudah biasa, memang isinya adalah menjatuhkan reputasi, harga diri, nama baik seseorang. Betul. Seperti Karena itu. kita tracking, ya kita sudah, Inisialnya mau tahu apa? ya tadi sudah dibacakan beberapa nama, nanti bisa secara terpisah kita serahkan ke teman-teman. Tapi kita juga tracking ya, misalnya posting akun A, dia mendiskreditkan, kemudian postingan-postingan sebelumnya nadanya sama. Mungkin saja orang-orang yang sudah didiskreditkan atau difitnah itu tidak melakukan upaya yang sama seperti TOCA. Tapi karena TOCA menganggap bahwa ini satu momentum yang penting, beliau kebetulan pesohor, ketika beliau melakukan langkah-langkah ini akan kemudian menjadi semacam bentuk pendidikan atau literasi digital bagi siapapun agar bertanggung jawab menggunakan media sosialnya. Kami kira itu tadi pertanyaan dari Persis. Oke, persis ya. Jadi sekali lagi kita akan ketemu lagi bila mana langkah yang kami lakukan somasi hari ini tidak ditanggapi oleh
mereka itu pihak-pihak yang sudah kami somasi ini, kami akan melakukan pelaporan atau proses secara hukum. Lapor di mana, Bang? Kita akan pertimbangkan antara di Mabes Polri Mabes atau Polri. di Polda Metro Jaya. Tapi rasa-rasanya kita akan laporkan ke Mabes Mabes Polri. Polri. Nah, bisa video call TOC nggak untuk Saya coba untuk video call beliau. Kalau kemudian beliau tidak sibuk, kita akan kita ke manajemen. Saya akan coba dulu. Jangan beliau lagi sholat. Sambil menunggu konfirmasi ada yang mau tanya. Bang, berarti si TOC memang sehari-hari itu mantau. Bisa kita ini apa? Voice Sosial call media sama sendiri ya? TOC nggak? Manajemen yang pasti Oke. memantau. Beliau 24 jam. saat ini lagi di dalam pesawat penerbangan kembali ke Jakarta. Jadi kalau nanti ya sama aja. Jadi sementara begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Bang, mungkin terakhir berarti sudah ada berapa akun yang men-take down? Kira-kira dari yang sudah men-take down kita lihat di ini sudah ada 38 akun yang men-take down, tapi sudah kami save semuanya. Halo? Dan 38 itu harus meminta maaf Lagi secara telepon. publik. Dia lagi di Jakarta dari Malaka. Oke, dari Malaka ke Ke Jakarta. Baik, ya. Baik. Ya, Itu berarti- aja teman-teman. Kak, berarti dari 38 akun tersebut yang sudah men-take down diharapkan untuk permintaan maaf ke publik. Meminta maaf karena nama-nama mereka walaupun sudah men-take down, kami sudah men-screenshot semuanya. Bukti-buktinya sudah ada di tangan kami. Jadi kami ingin mengajarkan kepada publik bahwa jangan seenaknya buat sesuatu berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu langsung di take down seperti itu. Tapi itu sudah menghancurkan harkat martabat reputasi seorang diva seperti itu. Ya, ini adalah pengajaran benar sekali apa yang dikatakan Bang Iksan selaku juru bicara dari manajemen bahwa tidak mudah seseorang itu mengangkat dirinya sampai di level seorang diva dan tiba-tiba seenaknya kita pakai jempol kita mencet-mencet, oh ini begini, oh ini begono seperti itu, abis itu tinggal di take down seperti itu, tidak bisa seperti itu. Jadi semua apabila tidak bisa bekerja sama dengan baik dan menerima masukan dan somasi dari kami, maka kami akan proses hukum selanjutnya seperti itu ya Bang Ya. Iksan. Jadi sekali lagi kami pertegas bahwa ini menunjukkan bahwa kita bertumbuh secara media sosial penggunanya, tapi tidak berbanding lurus dengan kecerdasan atau kecermatan masyarakat kita dalam menggunakan sosial media. Ini tidak terjadi hanya pada Rosa, tapi kita lihat banyak tokoh publik belakangan juga menghadapi situasi yang sama. Pak Yusuf Kalla misalnya hari ini kita lihat juga tengah melakukan langkah-langkah hukum kepada sejumlah pihak yang juga melakukan hal yang sama. Mereka menggunakan media sosial untuk memfitnah, menjatuhkan harkat martabat dan memframing seolah-olah seseorang itu melakukan satu tindakan yang tidak dilakukannya. Jadi sekali lagi ini kami lakukan somasi, ini adalah langkah pertama. Kami menghargai kebebasan berpendapat, makanya kami memberikan kelonggaran agar orang-orang itu, kami mengingatkan orang-orang itu untuk take down dan minta maaf. Selanjutnya ketika ini tidak dilakukan, kami akan segera melakukan proses hukum. Sekali lagi terima kasih teman-teman media atas waktu kehadirannya di sini, dan kami juga akan mengirimkan pernyataan tertulis juga ke WhatsApp masing-masing. Sekali lagi Bang, terima kasih. boleh tunjukin tadi bukti itunya Bang? Buka aja. Kan tadi sambil ngobrol bisa, kayak kurang ini. Dijajar. Pegang aja. Dipegang biar kelihatan. Pegang aja masing-masing pegang. Kakak mau pegang dua gini. Pegang aja. Ini ya. Ini contoh. Jadi teman-teman media ini contoh ya konten-konten itu. Mereka mengambil gambar, foto, video dari TOC, lagu atau musik, dijahitlah dengan fitnah